Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Striana Evianti, dalam pembelajaran matematika. Untuk matematika kelas 8 pada video kali ini, kita akan masuk pembahasan tentang peluang. Mari kita simak penjelasan tentang peluang. Ini untuk pengalaman belajarnya. Nah, untuk pada cabang olahraga panahan, seorang atlet harus mengarahkan anak panahnya ke bidang sasaran berupa daerah lingkaran, di mana daerah lingkaran tersebut terbagi menjadi daerah atau disebut ring, satu yang merupakan lingkaran pusat sampai dengan ring 2 dan ring 3 yang berbeda di luar lingkaran pusat. Jika peluang seorang atlet untuk dapat menempatkan anak panahnya pada daerah lingkaran pusat adalah 0,6 dan ia melesetkan anak panahnya sebanyak 5 kali, berapa kali anak panah tersebut diharapkan dapat mencapai daerah sasaran utama. Nah, kita sekarang sedang belajar tentang peluang. Jadi kita ada hubungannya dengan kemungkinan yang akan terjadi atau kemungkinan dan harapan. Nah, untuk sejarah singkatnya sendiri, untuk teori peluang itu ada tokohnya yaitu namanya Pierre Laplace. Nah, permasalahan seorang penjudi Demer telah menyebabkan munculnya teori matematika probabilitas atau peluang. Nah, probabilitas ini biasa disebut kalau kalian nanti sudah di universitas, misalnya ada pembelajaran matematika, itu biasanya ada mata kuliah namanya probabilitas atau disebut juga dengan peluang kalau kita ada di bangku sekolah. Dengan dirumuskan prinsip dasar dari prinsip probabilitas atau peluang yang pertama kali diunggah oleh dua ahli matematika berkebangsaan Prancis yang terkenal. Ya, jadi ada dua penemu yang berkebangsaan Prancis. Matematikawan Prancis lainnya yaitu ada juga nih Pierre-Simon Laplace atau ini yang ini ya. Dari tahun 1749 sampai 1828. Nah, ini sedikit sejarah singkat mengenai teori peluang. Sekalian baca. Nah, untuk selanjutnya, ada hubungannya. Kita akan membahas itu ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Nah, kita bisa lihat pada gambar yang ada di sini. Di sini ada gambar, di sini celana pendek, kemudian di sini baju kaos. Nah, untuk kaidah perkalian kartesius. Nah, ada hubungannya dengan perkalian kartesius. Berdasarkan diagram di atas, jika dua celana pendek masing-masing dinyatakan sebagai dengan C1 dan C2, jadi C1 dan C2 dan seterusnya, maka warna celana pendek dan baju kaos dikenakan dapat dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi ada ruang sampel yang terbentuk pada diagram ini untuk perkalian kartesius. Jadi celana pendek kalau dia pakai celana pendek yang putih bisa berkenaan dengan baju ini, kemudian baju ini, baju yang ini. Nah, jadi ada kemungkinan tiga kemungkinan untuk celana pendek. Kemudian untuk celana pendek yang kedua itu juga ada 3. Jadi untuk ruang sampelnya keseluruhan ada 6. Ada 6 kemungkinan berpasangan ya. Jadi ini ke sini, jadinya ini ke sini, jadinya ini ke sini, jadinya ini. Jadi kayak kemungkinan kalian, oh hari ini saya mau pakai celana warna merah. Kemungkinan saya akan menggunakan baju warna, misalnya warna hitam. Baju kalian misalnya ada 2 warna.
warna hitam dan warna kuning misalnya. Jadi ada berapa ruang sampel yang akan terbentuk dari misalnya dari celana pendek warna merah, kemudian bisa dipasangkan dengan warna hitam atau dengan warna kuning. Jadi ada 2 ruang sampel. Untuk pengertian ruang sampel dan titik sampel, himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi yaitu, nah ini contohnya pada dadu ya. Dadu pasti kalian juga pernah lihat dadu. Dadu itu sisinya ada 6 karena dia membentuk seperti bentuk kubus. Nah untuk setiap bagian permukaannya itu dinomori dari 1 sampai dengan 6. Disebut dengan ruang sampel yang bisa dinyatakan sebagai S. Jadi ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk setiap anggota pada ruang sampel itu juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebut titik sampel. Jadi untuk ruang sampelnya kalian penulisan ruang sampel itu menggunakan kurung kurawal ya. Ini kenapa menggunakan kurung kurawal masih ada hubungannya dengan himpunan ya. Kemudian untuk ruang sampel kejadian tunggal, misalnya ada sebuah koin untuk pengetosan itu maksudnya pelambungan satu koin ya, pelambungan pengetosan. Nah untuk ruang sampel uang logam itu kita tulis S. Ruang sampelnya ya. Untuk himpunan S dengan anggotanya A dan G. Kenapa A dan G? A itu untuk angka dan G itu untuk gambar. Jadi untuk sampelnya, ruang sampelnya itu A dan G. A, G. Di mana setiap anggota dari ruang sampel tersebut yaitu A dan G. Disebut titik sampel. Untuk ruang sampel dari satu percobaan adalah himpunan semua kejadian atau hasil atau yang mungkin terjadi. Untuk setiap anggota ruang sampel atau S itu disebut titik sampel. Nah, sudah pusing? Semoga paham ya. Membedakan ruang sampel dan titik sampel. Jadi ruang sampel itu keseluruhan yang ada pada sampel tersebut, ya ini ada angka dan gambar. Kemudian untuk setiap untuk setiap anggotanya, kalau ditanya anggotanya itu berarti titik sampel ya. Nah misalnya untuk ruang sampel kejadian majemuk, tadi kejadian tunggal, sekarang kejadian majemuk. Percobaan yang merupakan kejadian majemuk misalnya pengetosan atau pelambungan ya. Biasa kalian melemparkan 2 koin. Nah, itu berarti kejadian majemuk. Dan kalau tadi 1 tunggal, nah berarti dia akan berpasangan. Berarti nanti ada 2 gambar atau sepasang gambar atau angka atau juga angka dan gambar yang akan terjadi. Nah, untuk pengetosan 2 logam berarti misalnya ini logam pertama atau uang pertama, ini logam kedua. Jadi misalnya kalian melambungkan atau melemparkan 2 koin, jadi kemungkinan yang akan terjadi bisa saja angka dengan angka atau kita simbolkan dengan A, A. Jadi ini tabelnya, biasa dalam penggunaan tabel lebih mudah ya kita memasangkannya. Jadi kemungkinan yang terjadi adalah untuk ruang sampelnya sendiri ada A dan G ya. Nah, kemudian untuk titik sampelnya nanti ada A dan A, kemudian. Nah, di sini A ketemu A, berarti nanti pelambungan kemungkinan yang terjadi ada angka dan angka. Kemudian bisa terjadi angka dan gambar, bisa terjadi gambar dan angka, kemudian bisa juga gambar dan gambar. Dengan demikian ruang sampel pada pengetosan uang logam sekaligus bersama-sama. Jadi ruang sampelnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada AA, AG, GA, dan GG. Nah, kemudian catatannya di sini pengetosan 2 uang logam sekaligus akan menghasilkan ruang sampel yang sama dengan percobaan pengetosan sebuah
uang logam sebanyak 2 kali. Ya. Untuk pengotosan 2 dadu dengan tabel. Nah, abaikan dulu soal yang ada di sini ya. Untuk pengetosan, jika ada pengetosan sebuah dadu, terdapat 6 titik sampel, maka pada pengetosan 2 dadu diperoleh 36 titik sampel, yaitu dari 6 kali 6. Ya. Terus untuk misalnya contoh menu makanan dan minuman. Misalnya menu makanannya ada 3, kemudian menu minumannya ada 4. Nah, jadi ruang sampel yang akan terjadi itu adalah sebenarnya bisa kalian lihat dari situ 3 dan 4. Berarti 3 dikali dengan 4. Berarti ada 12 ruang sampel yang akan terjadi. Ya ini kalian hubungkan ini ke sini. Nah, nanti ada kalau misalnya makan mie ayam dengan minum air teh, makan mie ayam dengan jus buah, makan mie ayam dengan minumnya teh botol, kemudian makan mie ayam minumnya dengan air putih. Jadi ada keseluruhan ini ada 12 ya. Itu didapat dengan, nah jadi misalnya itu kalian bisa lihat dulu hubungannya di sini, misalnya jumlahnya ini berapa, ini berapa. Nah, tinggal kalian kalikan. Kalian cari ruang sampelnya. Nah. Kemudian dalam pengetosan uang logam dan dadu dengan diagram pohon. Nah, jadi selain menggunakan ini, abaikan dulu ya. Jadi selain menggunakan tabel, kalian juga bisa menggunakan diagram pohon. Dalam percobaan majemuk, diagram pohon tadi sebenarnya sudah ada ya, sudah saya lihatkan pada penggunaan logam tadi. Jika percobaan pertama memiliki M titik sampel, maka percobaan kedua memiliki N titik sampel. Dan kedua percobaan tersebut dilakukan secara bersamaan, maka banyak titik sampel pada percobaan. Nih, seperti Ibu bilang tadi, tinggal dikalikan M kali N. Nah, ini namanya diagram pohon. 3 uang logam ditoskan atau dilempar di undi bersama-sama. Tentukan kejadian berikut. Muncul 3 gambar, muncul 2 angka. Nah, tinggal digambarkan. Nah, uang pertama, uang kedua, uang ketiga. Jadi uang pertama kan pasti ada angka sama gambar. Nah, untuk cabang yang kedua berarti ada gambar dan angka. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kemungkinan untuk gambar nih. Kemudian hasil yang kedua adalah ini. Jadi sama saja dengan 3 kali 3 ya, berarti 9. Akan terjadi 9 ruang sampel. Nah, untuk kejadian muncul 3 gambar itu sekali. Ini cara menjawabnya. Untuk kejadian muncul 2 angka, yaitu nih untuk 2 angka ada 3 ya. Ada 3. Angka. Jadi ada 3. Nah, begitu. Nah, untuk latihannya nanti Ibu kirim di postingan Ibu yang mana yang harus kalian kerjakan. Untuk penjelasan hari ini sampai di sini. Mari kita semangat belajar untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Tolong tugasnya jangan ditumpuk ya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.